Nguni tahu beasiswa LPDP atau terus coba mendaftar ke belum? Dari sekian banyak informasi ditawarkan, Nguni harus bisa putuskan program beasiswa mana yang cocok untuk Nguni, dan Nguni tahu bagaimana mengecek DP informasi di website LPDP. Terus Nguni juga bisa tahu DP persyaratan apa saja yang dibutuhkan sebelum mendaftar, dan yang lebih penting lagi, Nguni tahu bagaimana mendaftar beasiswa ini. Halo, selamat saudara semua. Kita Puni. Saat ini kita sementara studi masters di New York University di New York City. Dan lewat video singkat ini kita cuma mau kasih penghuni saudara semua, kakak-kakak, teman-teman, adik-adik yang mau mendaftar beasiswa ini. Silakan saja mendaftar. Jangan lupa tanya-tanya di award, di alumni juga. Dan sebagai informasi bahwa pendaftaran beasiswa ini sudah dibuka sejak tanggal 17 Januari sampai 17 Februari 2025. Nah, lewat video singkat ini juga kita coba untuk share tips dan trik bagaimana mendaftar beasiswa ini berdasarkan informasi yang kita kumpul dan juga berdasarkan kita berperspektif. Berikut informasinya. Oke, jadi pertama-tama Nguni harus tahu program beasiswa apa saja yang ditawarkan oleh LPDP. Terus Nguni juga harus bisa putuskan program beasiswa mana yang cocok dengan Nguni background dan Nguni akan mau mendaftar beasiswa itu. Nguni bisa akses informasi yang ada di screen sekarang melalui link nomor 1 yang kita ada taruh di description. Biasanya informasinya itu ditampilkan dalam bahasa Inggris, tapi Nguni jangan dulu stroke karena Nguni bisa ganti ke bahasa Indonesia. Selanjutnya, kalau Nguni sudah tahu program beasiswa mana yang Nguni mau daftar, silakan Nguni kunjungi DP informasi kayak ini, beasiswa daerah afirmasi, karena kebetulan kita juga mendaftar melalui beasiswa daerah afirmasi. Di sini kita sangat anjurkan penghuni untuk akses informasi ini karena ini sangat penting. Sebelum Nguni bertanya di orang lain, jangan lupa malas, pelajari apa persyaratan-persyaratannya. Biasakan baca informasi yang sudah disediakan, pahami skema beasiswanya, dan pelajari apa persyaratan-persyaratannya. Terus informasi-informasi penting itu, informasi apa saja? Informasi penting yang saya sarankan itu Nguni harus baca panduan beasiswa daerah afirmasi, of course tahun 2025, kemudian daftar perguruan tinggi tujuan di dalam negeri, atau kalau Nguni mau kuliah di luar negeri, baca juga daftar perguruan tinggi tujuan luar negeri. Pastikan Nguni kampus yang Nguni ingin mendaftar itu ada dalam daftar ini. Kalau terada dalam daftar ini, cari sampai dapat. Maksudnya itu semangat bestie. Kalau Nguni merasa tersesat untuk navigasi ke dokumen-dokumen penting ini, kita sediakan link di deskripsi. Link 3 itu adalah dokumen buku panduan pendaftaran beasiswa daerah afirmasi tahun 2025. Link 4 itu daftar perguruan tinggi tujuan dalam negeri. Dan link 5 itu daftar perguruan tinggi tujuan luar negeri. Okay, so now we're moving on to tips daftar beasiswa LPDP yang kita sekumpul berdasarkan informasi di sosial media di luar sana. Yang pertama itu persiapan sertifikat bahasa Inggris seperti IELTS, TOEFL, atau Duolingo. FYI untuk mereka yang akan mendaftar ke perguruan tinggi di dalam negeri atau kuliah di dalam negeri, tidak dipersyaratkan sertifikat bahasa Inggris atau TOEFL. Jadi Nguni yang di kampung sana itu sudah ada alasan untuk mendaftar beasiswa ini, oke? Untuk Nguni yang ingin mau kuliah di luar negeri, Nguni harus kasih siap sertifikat bahasa Inggris kayak TOEFL dengan skor 500, IELTS 6,0, dan Duolingo itu harus 95. Anyways, kebanyakan kampus di luar negeri itu mempersyaratkan IELTS 6,5. Tapi kalau Nguni pas skor di atas 7, terkhususnya kalau di atas 8, Nguni sudah bisa masuk di Harvard dan MIT. Tergantung minat dan bakat dan juga tergantung peraturan kampus. Tips yang kedua itu Nguni tulis Nguni PSI yang otentik. Kemudian kalau sudah selesai tulis, Nguni baca lagi Nguni PSI. Tips yang keempat, kenali program studi atau universitas dan rencana karir. Jadi Nguni harus browsing Nguni program studi itu apa-apa, terus Nguni harus cari di universitas mana yang paling cocok, oke? Jangan cuma lihat ranking universitasnya, tapi harus lihat ranking program studinya. Yang kelima, show your contribution plan. Dalam arti Nguni harus tunjukkan Nguni perencanaan-rencana kontribusi ke depan. Yang keenam, kalau Nguni merasa sulit di seleksi bakat skolastik atau SBS, triksnya itu Nguni harus cari letter of acceptance and conditional terlebih dahulu, baru Nguni mendaftar LPDP. Dengan begitu Nguni sudah perlu ikut seleksi bakat skolastik lagi, tapi Nguni langsung ke seleksi wawancara. Tips selanjutnya yaitu cari mentor, atau Nguni bisa tanya-tanya di LPDP awardee atau juga alumni LPDP. Itulah tips yang kita sekumpul dari sosial media, dan sekarang kita bagikan kita tips untuk teman-teman saudara yang mendaftar beasiswa ini. Yang kita paling utamakan itu Nguni harus akses link pendaftaran beasiswa. Kemudian Nguni harus baca informasi, Nguni baca buku panduan pendaftaran, baca pelajari persyaratan apa saja yang dibutuhkan beasiswa. Kemudian selanjutnya ini yang masih sering teman-teman dorang bikin nih. Dorang sudah tahu beasiswa itu, tapi dorang tidak pernah mulai untuk buat akun beasiswa di website LPDP. Jadi, buat akun beasiswa dan mulai mengisi atau melengkapi dokumen-dokumen yang diminta. Cicil pelan-pelan. Nah, ini kita pesaran bagaimana cara melengkapi dokumen-dokumen yang diminta. Yang pertama itu Nguni prioritaskan dokumen-dokumen yang berasal atau yang dibutuhkan dari pihak lain, seperti recommendation letter, kemudian surat keterangan domisili, dan lain-lain. Selanjutnya, sambil menunggu surat atau dokumen-dokumen itu diproses, Nguni bisa kerjakan yang bisa Nguni hasilkan secara independen. Misalnya, Nguni pelajari program studi dan universitas-universitas tujuan, kemudian Nguni bisa cicil atau tulis esai secara perlahan sambil menunggu dokumen itu komplit. Selanjutnya itu, jangan lupa berdoa dan jangan dulu banyak pamer sebelum benar-benar final. FYI, untuk beasiswa daerah afirmasi tahun 2025 ini, untuk master umur yang dipersyaratkan adalah maksimum 47 tahun dengan IPK 2,0
2,5, sementara untuk doktor umur yang dipersyaratkan adalah 50 tahun dengan IPK 3,0. Sekian dari kita, terima kasih sudah like. Jangan lupa komen informasi apa yang ingin kita share. Oke, salam saudara semua.